Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Graciela Enjaya Marga dengan Prodi Ilmu Hukum dari UPBJJ Samarinda dengan NIM 0493125574. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi masa depan sekolah dan generasi kita. Pada kesempatan ini, melalui tugas 3 mata kuliah Public Speaking, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Sekolah Bebas Bullying, Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman dan Saling Mendukung. Saya harap pada pidato ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai pokok permasalahan yang saya bahas. Ada sebuah kata bijak yang ingin saya jadikan pijakan pidato hari ini. Sekolah yang hebat bukan hanya tempat untuk menjadi pintar, tetapi tempat untuk menjadi manusia yang saling menghargai. Kata bijak ini bukan sekedar kalimat indah, tetapi sebuah pengingat bahwa kecerdasan sejatinya tidak hanya terlihat dari nilai, peringkat, atau prestasi, melainkan dari kemampuan kita menciptakan ruang yang aman, ramah, dan penuh empati bagi siapapun. Dan disinilah topik utama kita menjadi sangat penting, yaitu membahas dengan tema Membangun Sekolah Bebas Bullying karena tanpa rasa aman, belajar menjadi berat, tanpa saling mendukung, prestasi sulit tumbuh, tanpa rasa dihargai, keberanian untuk berkembang dapat hilang. Ironisnya, situasi ini masih sering terjadi. Berdasarkan informasi dari PMC 2021, sekitar 20,6% remaja berusia 13-17 tahun di Indonesia pernah menjadi korban bullying dalam berbagai bentuk. Data ini menunjukkan bahwa masalah perundungan bukanlah hal sepele, melainkan isu serius yang memerlukan perhatian bersama. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang baru saja terjadi di Indonesia, tepatnya di Indragiri, Hulu, Riau pada bulan Mei 2025. Ini merupakan salah satu contoh serius dari efek perundungan di sekolah dasar yang terjadi di Riau. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang akan kita sebut K adalah murid kelas 2 di sekolah dasar. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, sopan, dan rajin belajar. Namun, di balik senyumnya yang nampak tanpa dosa, ia seringkali menjadi sasaran ejekan dan kekerasan fisik dari teman-teman dan kakak kelasnya. Setiap hari, K pulang ke rumah dengan ekspresi sedih, tetapi ia jarang mengungkapkan masalahnya karena takut dianggap lemah. Hingga pada suatu ketika, K mengeluhkan nyeri di perut dan paha kirinya. Dia dibawa ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawanya tidak dapat diselamatkan. Pemeriksaan medis menunjukkan ada memar yang diduga disebabkan oleh perundungan yang dialami di sekolah. Peristiwa ini mengejutkan komunitas dan menjadi pengingat pahit bagi kita semua bahwa perundungan bukan hanya soal candaan, bukan sekedar sindiran ringan, tetapi bisa merenggut nyawa seseorang anak yang belum mencapai usia 10 tahun. Dari peristiwa ini kita belajar betapa pentingnya peran guru, orang tua, dan teman-teman sebaya untuk menjaga, mendengarkan, dan mendukung anak-anak supaya tidak ada lagi yang menjadi korban dalam kesunyian. Sebelum saya membahas lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu tentang apa itu bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Tujuannya biasanya untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau mengontrol orang lain. Mari memahami jenis-jenis bullying yang paling umum terjadi. Jenis-jenis bullying tersebut seperti yang pertama, fisik, memukul, mendorong, menendang. Yang kedua, sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor. Yang ketiga, verbal,
mengejek, menghina, memberikan julukan. Yang keempat, cyberbullying, bullying melalui media sosial atau platform online. Dampak dari bullying yang dapat muncul pada korban seperti: yang pertama, isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Yang kedua, prestasi akademik menurun. Korban sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Yang ketiga, masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Yang keempat, masalah kesehatan fisik. Rasa sakit fisik akibat bullying atau gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Teman-teman tercinta, perundungan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dapat merusak masa depan seseorang. Kita tidak bisa hanya menunggu orang lain untuk berubah. Kita sendiri harus memulai perubahan itu. Mari kita ubah sekolah menjadi bukan tempat yang menakutkan, tetapi sebagai ruang di mana empati, persahabatan, dan semangat untuk belajar dapat tumbuh. Seperti yang dinyatakan oleh Gunawan pada tahun 2023, pencegahan bullying dimulai dari hati yang peduli. Mulailah sekarang dengan langkah-langkah kecil, seperti hentikan mengolok-olok, berhenti menertawakan orang lain, dan hargai setiap perbedaan. Sekolah yang terbebas dari penindasan bukan sekedar impian, tetapi tanggung jawab kita semua. Ini adalah inti dari semua yang ingin saya sampaikan. Saya berharap pesan saya hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita bersama-sama menciptakan harmoni, saling menghormati, dan membangun suasana yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua.